Kesehatan berpikir ilmiah apaan tuh? Halo teman-teman muda yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kesesatan berpikir. Kenapa pentingnya seorang calon guru harus mengerti tentang cara berpikir yang benar, atau supaya nanti kita memberi informasi atau memberi pendidikan kepada murid tidak salah atau mendapatkan berita yang tidak sesuai dengan faktanya. Oke teman-teman, kesesatan berpikir adalah proses penalaran atau sebuah argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Kenapa ini terjadi? Hal ini terjadi karena adanya suatu gejala berpikir yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan sumber atau relevansinya. Kesesatan relevansi timbul ketika seorang menurunkan sesuatu kesimpulan yang mungkin tidak relevan pada wujud aslinya atau secara logis. Kesimpulan tidak terkandung, bahkan tidak merupakan implikasi dari premisnya. Banyak sekali berita-berita hoax atau berita-berita bohong yang mungkin kita jika melihat pada sosial media ataupun kita melihat dari berbagai sumber internet lainnya, jika kita tidak jeli, kita tidak peka, maka belum tentu masalah itu sebenarnya terjadi. Mungkin kita harus perlu mencari fakta dan data atau dari informasi lainnya. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Kita mendapatkan berita, lalu kita segera memberitahukan berita itu kepada teman-teman yang lain atau kepada orang lain. Padahal kita belum tahu berita itu sebenarnya asli atau bukan. Maka pada video kali ini saya akan memberikan cara-cara kita untuk mengatasi terjadinya kesesatan berpikir kita. Salahnya informasi, kurangnya data dan fakta yang sebenarnya terjadi. Untuk itu, mari kita simak video ini. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan 4 faktor yang sering kita lakukan atau sering kita alami sehingga kita dapat tersesat dalam sebuah informasi atau pemahaman kita. Di sini yang pertama saya akan memberikan argumentum ad hominem, yaitu menerima atau menolak sesuatu tidak berdasarkan nilai penalaran. Akan tetapi karena orang yang mengemukakan adalah orang yang berwibawa atau orang yang memiliki kuasa, atau lagi orang yang memberikan informasi itu orang yang dipandang mungkin dalam masyarakat, dalam sebuah lembaga, sehingga orang itu seolah-olah kita dapat percaya, seolah itu orang yang paling ahli tanpa memperhatikan aspek lain. Ini yang sering kita lakukan. Kita terkadang sering percaya. Semisal terdapat seorang guru yang mungkin dia lupa, mungkin dia salah memberikan informasi, lalu seolah-olah kita seakan percaya, wah ini guru yang memberikan, guru yang memberitahu, atau dosen yang memberi informasi positif, informasi ini benar. Belum tentu, karena kita harus perlu mencari data atau faktanya untuk memastikan apakah informasi atau berita yang diberikan oleh orang tersebut benar. Begitu. Lalu yang kedua ada argumentum ad baculum, yaitu sebuah kesesatan. Hal ini terjadi jika penerimaan atau penolakan sesuatu penalaran didasarkan atas adanya ancaman hukuman. Jika tidak menyetujui akan dihukum atau dibully, dikucilkan dalam suatu kelompok, bahkan dipersulit hidupnya. Ini sudah termasuk pada pembulian. Semisal contohnya, di sebuah sekolah ada sebuah berita. Mungkin ada suatu kelompok anak-anak nakal. Anak nakal ini memberi tahu kepada kelasnya. Mungkin teman-temannya di situ kurang dekat dengannya. Lalu anak-anak yang dicap nakal itu memberikan informasi, teman-teman besok libur,
Lalu anak yang sering dibully di kelas itu bertanya kepada teman-temannya yang bukan yang nakal tadi, yang pintar. Anggap saja namanya Citra. Citra, apakah benar besok libur? Lalu Citra belum menjawab. Lalu anak nakal ini bilang, iya besok libur. Kamu harus memberitahu berita ini kepada teman-teman yang lain. Kalau kamu tidak memberitakan berita ini kepada teman-teman yang lain, hati-hati kamu. Kamu akan kupukuli, akan kujauhkan dari kelas. Ini yang sering terjadi. Kasus bullying. Sering sekali. Karena mungkin di situ orang yang dibully tersebut, anak yang dibully tersebut memiliki kekurangan, sehingga kita semena-mena terhadap orang tersebut. Ini yang perlu kita hindari sebagai generasi muda. Hilangkanlah penguasaan terhadap dunia sekolah, dunia kerja, karena banyak sekali kasus bullying. Jadi, argumentum et baculum ini menunjukkan bahwa paksaan sebenarnya itu yang menjadi hal yang mempersulit kita. Jika kita tidak mengikutinya, kita akan dikucilkan dari kelompok tersebut. Ini yang juga yang sering kita alami, kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah non causa pro causa, yaitu kesesatan yang terjadi apabila kita menganggap sesuatu sebagai sebab, padahal sebenarnya bukan sebab atau bukan sebab yang lengkap. Ini yang termasuk kurangnya fakta dan data. Kita hanya menerima kabar-kabar burung. Oh, besok ada rapat. Rapat yang di mana? Rapat yang seperti apa? Apa benar? Lalu sebagai orang bijak, kita harus mencari informasi yang lain. Mungkin kita, jika memang itu ada suatu lembaga kelompok, kita mungkin tanya kepada ketuanya, Pak Ketua, emang besok ada rapat? Apa benar yang disampaikan oleh C tadi besok rapat? Oh tidak. Nah ini yang sering kita terima, kita hanya percaya kepada satu sisi, kita tidak melihat sisi yang lain. Begitu teman-teman. Lalu yang terakhir adalah kesesatan komposisi atau divisi. Kesesatan ini terjadi ketika kita menyimpulkan bahwa predikat itu juga berlaku untuk kelompok kolektif seluruhnya. Maka di sini penalaran jika karena komposisi tersebut kita seolah-olah percaya. Contohnya jika ada sebuah cerita itu kita gambarkan oleh cerita jahat, cerita yang menggambarkan seorang anak dan keluarga yang tidak harmonis, mungkin broken home. Lalu, wah pasti ini pemerannya juga dalam kehidupannya tidak damai-damai dalam keluarga. Belum tentu. Lalu ada juga contoh, jika kita bergaul dengan para guru, para orang pinter, para dosen, maka nilai kita pasti bagus. Kita juga ikut pinter. Belum tentu kita bergaul dengan orang-orang yang pintar, kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki pengalaman, tapi kita tidak mencobanya, sama sekali nol. Begitu. Itu tadi 4 yang saya berikan. Lalu saya juga memberikan sedikit tips bijak mendapatkan informasi di era digital saat ini. Lalu yang pertama itu adalah baca dari sumbernya yang terpercaya. Sering toh kita terjadi, kita mendapatkan modus atau tipuan dari chat, SMS, atau telepon yang mengatasnamakan lembaga atau institut tertentu. Padahal itu penipuan. Itu teman-teman. Lalu yang kedua adalah baca menyeluruh, jangan hanya judul atau poin-poinnya saja. Lalu yang kedua, bandingkan dengan situs lain, situs-situs yang ya mungkin kita sering percaya, atau berita televisi. Era digital saat ini teman-teman, kita sering sekali mendapatkan berita-berita hoax, berita yang tidak sama sekali benar dengan kenyataannya. Banyak sekali. Itu perlunya kita membandingkan dengan situs lain. Lalu ada iklan di media sosial. Ini yang saya contohkan tadi. Banyak sekali iklan-iklan yang mengatasnamakan lembaga institut yang sudah terpercaya, seolah-olah ini benar informasinya, padahal ini salah. Jadi itu teman-teman, gambaran mengapa pentingnya kita mempelajari agar kita tidak tersesat
tersesat mendapatkan informasi dan memberikan informasi itu kepada orang lain. Oke teman-teman, sedikit saja yang saya berikan. Mungkin itu yang dapat saya berikan. Terima kasih. Selamat malam.